Dan segera kita akan ikuti jalannya sidang mega korupsi KTP elektronik dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang kami rekam beberapa menit yang lalu. Jadi kami hadir, tapi kami hadir tentu hanya sebatas untuk menyaksikan, ya, menyaksikan, mendengarkan paparan mereka terkait dengan demonya. Nah, pertanyaan Pak Jaksa tadi, pernah terima uang? Ya, ini perlu dijelaskan Pak, konteksnya Pak. Ya. Jadi pada demo yang kedua Pak, pada demo yang kedua, terus terang saya pribadi ya merasa di satu sisi saya harus menceritakan suatu fakta yang memang sangat relevan dengan persidangan ini. Tapi fakta itu sangat relevan ya tentu setelah saya liwat periodenya Pak ya, pada saat kejadiannya tidak Pak. Jadi kejadiannya seperti ini Pak, ketika demo di PNRI di Jalan Salemba Pak, Jakarta Pusat di kantornya PNRI, jadi ya yang kedua, itu saya hadir bersama, setidaknya yang saya ingat adalah Saudara Husni Fahmi. Kami datang menjelang sore, demo berlangsung sampai cukup malam, sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Ketika itu selesai, pada saat bubaran ya, pada saat bubaran, ya dikatakan di apa ya, kan kantor besar itu mesti ada lobinya ya. Itu saya tidak ingat persisnya, tapi ada yang mengucapkan ini Tri mau pulang ke Bogor, ya ikut aja sama ada waktu itu yang saya kenal adalah Pak yang pernah lihat maksudnya ya di Ruko Fatmawati kan Pak Dedi Priyono dan Pak Vidi Gunawan, ikut saja dengan mereka ke arah Cibubur gitu ya. Ya terus terang ya mungkin kondisi ketika itu sudah larut malam. Dan ya saya juga mengenal. Ya baiklah, akhirnya dalam perjalanan Anda. Ya jadi saya ikut menumpang, ya, di mana ada satu orang baru yang belum pernah saya lihat. Ya, langsung saja. Ya terus dalam perjalanan saya yakinkan Pak Yang Mulia dan Pak Jaksa tidak ada pembicaraan khusus karena ini betul-betul menurut saya suatu yang kejadian yang tidak direncanakan. Iya Pak, mohon maaf. Jadi beliau mereka menawarkan saya untuk mengantarkan ke Bogor. Saya bilang tidak usah, karena saya tahu mereka mau ke Cibubur. Saya turun saya di McDonald Cibubur. Oke, endingnya bagaimana? Dan endingnya saya dipaksa untuk menerima uang taksi katanya Pak. Dipaksa? Iya Pak. Caranya bagaimana? Ya artinya ini uang taksi. Ya awalnya saya nggak mau Pak, nggak usah saya bilang. Ya tapi dipaksa. Ya akhirnya ya saya terima dan kemudian saya turun di McD Cibubur. Waktu itu kita ke koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Victor, siapa saja yang hadir dalam hari ini sebagai saksi dan juga fakta baru apa yang terungkap dalam persidangan sampai dengan siang hari ini? Ya, selamat siang Rehan. Betul sekali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi terkait pengadaan KTP berbasis elektronik. Ini adalah sidang ke-9 dan sejauh ini sudah ada 40 saksi yang keterangannya sudah diperdengarkan di muka sidang dari total 133 saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK. Hari ini memang sidang akan mendengar keterangan 10 saksi, di mana di antara 10 saksi ini tidak ada unsur baik dari DPR RI, kemudian juga dari unsur-unsur pengusaha begitu. Karena hari ini agendanya adalah untuk membahas tentang persoalan teknis bagaimana pengadaan proyek KTP berbasis elektronik ini begitu. Saat ini sidang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi begitu. Sidang dibagi ke dalam 2 sesi dan ini adalah sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu mendengarkan keterangan saksi 5 orang, diantaranya adalah Arif Sartono. Ini adalah staf peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian juga ada Gembong Satrio Wibowanto sebagai staf peneliti BPPT, juga ada Tri Sampurno sebagai staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT. Sementara dari Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah duduk di dalam ruang sidang. Ini ada Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, ada Muhammad Wahyu Hidayat, dan ada ahli rekayasa perangkat lunak Saiful Akbar dari Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung.
Kemudian nanti akan ada 5 saksi lainnya dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan juga saksi ahli begitu dan dari BPPT yang akan dihadirkan dalam sesi berikutnya. Sebenarnya hari ini juga dihadirkan saksi dari Lembaga Sandi Negara, di mana yang dihadirkan adalah Salius Matram Sakti Negara. Ini akan dimintai keterangan saksi saat ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Kriptografi di Lembaga Sandi Negara pada tahun 2009 begitu. Kalau saya mau berbicara sedikit, Reinhardt, memang keterlibatan saksi-saksi kali ini menyangkut persoalan teknis di mana BPPT ini memang digandeng secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal penyiapan laboratorium penelitian, juga pengembangan dan pengujian terkait teknologi KTP berbasis elektronik. Kemudian juga ada Lembaga Sandi Negara yang juga didapuk dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengamankan sistem informasi administrasi kependudukan, di mana nantinya data kependudukan dalam KTP berbasis elektronik ini akan aman, mudah dilacak, tidak mudah diduplikasi, dan juga tidak mudah untuk dipalsukan, dan juga tidak ada lagi KTP ganda begitu. Nah, sebenarnya mereka-mereka ini dipanggil hari ini adalah menyambung pada persoalan pengadaan KTP berbasis elektronik yang sidangnya digelar pada Senin kemarin, di mana pada Senin kemarin sudah ada satu perusahaan penyedia barang atau perangkat keras yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK untuk dimintai keterangannya. Ada Berman Janri Hutasoit dari PT Hewlett Packard Indonesia. Dan pada saya review sedikit, Reinhardt, bahwa pada saat itu memang dijelaskan pula adanya dugaan penggelembungan harga yang terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP berbasis elektronik ini, di mana PT Hewlett Packard Indonesia atau HP didapuk sebagai penyedia barang untuk personal komputer atau komputer begitu. Pada saat itu Jaksa Penuntut Umum membeberkan diantaranya dalam surat dakwaan tertera bahwa harga satu unit PC yang dijual oleh HP dari surat dakwaan terdakwa Sugiharto itu 12 juta rupiah. Sementara Jaksa Penuntut Umum memiliki data bahwa harga aslinya adalah 4 juta rupiah begitu. Dan tim pengadaan barang untuk KTP elektronik ini membeli sebanyak 13.430 unit komputer. Kalau saya analisa saja dari harga yang ada begitu. Harga yang tertera dalam surat dakwaan 12 juta rupiah per unit. Kalau dikalikan dengan jumlah pembelian, ini pengeluarannya bisa berkisar antara 161 miliar rupiah. Kalau saya analisa dengan harga yang real, harga wajarnya adalah di 4 juta rupiah, maka pengeluarannya hanya 53 miliar rupiah. Artinya dari penyediaan perangkat keras saja ini sudah ada markup atau penggelembungan harga berkisar antara 107 miliar rupiah. Lebih dari itu, Jaksa Penuntut Umum membeberkan kepada Berman sebagai manajer pengembangan bisnis di HP begitu, bahwa dikonfirmasi bahwa setiap barang yang dibeli dari HP, jika pembeliannya banyak begitu, akan dikenakan diskon dari harga sebenarnya sebanyak 60%. Dan pada saat itu Berman membeberkan bahwa untuk pembelian pertama barang-barang tersebut, ini artinya memang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan HP, ini memang tidak dikenakan diskon, melainkan diberikan harga standar yang diberikan ke publik begitu di 12 juta rupiah. Padahal seharusnya ada diskon besar-besaran hingga 50% hingga 60% besarnya begitu. Nah, selain ini memang ini menyangkut dalam teknis pengadaan KTP elektronik ini dengan penggelembungan harga lain, di mana terdakwa Sugiharto menetapkan harga perkiraan sendiri untuk belangko KTP elektronik saja, Reinhardt, ini dicatat dalam surat dakwaan per kepingnya Rp18.000. Padahal jaksa mendata bahwa harga belangko iktp saja per kepingnya Rp4.700. Nah, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia selama tahun 2011 sampai 2013 saja itu hanya mampu mengadakan 122 juta keping belangko iktp. Dan harga yang dibayarkan dari panitia itu juga mencapai 4,5 triliun rupiah itu setelah dipotong pajak. Padahal kalau harga real dengan per kepingnya Rp4.700, maka pengeluaran untuk belangko iktp ini hanya mencapai 2,5 triliun rupiah. Nah, kalau saya kurangi dari harga yang menggelembung tadi, maka memang didapatlah angka 2,3 triliun rupiah, di mana inilah kerugian negara yang harus ditanggung dari kasus dugaan mega korupsi proyek KTP elektronik ini. Nah, saat ini memang tidak ada lagi yang bisa dikonfirmasi perihal pengadaan barang mana lagi kira-kira yang digelumpungkan harganya, karena hari ini tidak ada saksi dari pihak perusahaan. Namun saya ingin mereview sedikit bahwa selain dari HP sebagai penyedia perangkat keras atau komputer, ada
perangkat-perangkat lainnya dengan merek dagang tertentu yang langsung ditunjuk oleh terdakwa dengan penyedia barang berupa pemindai sidik jari. Ini didapat dengan merek dagang L1 Identity Solution, kemudian mesin cetak atau printer ini dari Fargo HDP 5000 dan perangkat lunaknya dari Oracle. Nah, berhubungan dengan perangkat lunak, hari ini juga ada saksi ahli rekayasa perangkat lunak yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu Saiful Akbar sebagai ahli rekayasa perangkat lunak dari Institut Teknologi Bandung. Nah, sejauh ini yang menjadi paparan para saksi, ada 5 saksi yang saya sebutkan saat ini tengah berlangsung dalam persidangan. Memang mereka sendiri menyebutkan bahwa tidak mengetahui soal penetapan harga karena mereka saat ini yang kebanyakan dari BPPT ini hanya berupa konsultan saja untuk informasi dan juga teknologi yang dibutuhkan dalam pengadaan KTP berbasis elektronik ini. Nanti kita akan melihat lagi bagaimanakah kesaksian-kesaksian dari yang lainnya, karena saya penasaran dengan kesaksian dari mantan pejabat di Lembaga Sandi Negara yang juga menyiapkan KTP berbasis elektronik ini untuk dalam hal pengamanan sandi atau pengamanan KTP berbasis elektronik ini. Apakah ada dugaan bahwa mereka-mereka ini terlibat langsung dalam penggelembungan harga atau tidak dalam pengadaan KTP berbasis elektronik ini, Reinhardt? Baik, jadi Majelis Hakim hari ini ingin menggali keterangan dari saksi seputar bagaimana hal teknis pengadaan IKTP. Terima kasih Victor Pangaribuan untuk laporan Anda terkait dengan agenda sidang pada siang hari ini. Dan kembali kita akan ikuti jalannya sidang mega korupsi KTP elektronik dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang kami rekam beberapa menit yang lalu. Pekerjaan sudah selesai dan diperiksa oleh panitia penerima hasil pengadaan barang. Baik. Saudara kan mendampingi memberi penilaian teknis di situ. Iya. Nah, apa yang saudara temukan dan rekomendasi apa yang saudara berikan ketika di ujung, ketika panitia pemeriksa hasil pengadaan, nggak usah per tahun, di ujungnya jadi akhir tahun 2013 berarti, karena proyek ini berakhir di 2013. Iya. Saudara ikut memberi penilaian di situ? Di tahun 2013 akhir saya tidak ikut memberikan penilaian, Pak. Tidak ikut. Nah, terus yang memberikan judgement dari sisi teknisnya, bahwa ini pekerjaan oke. Tidak memberi penilaian seperti itu, Pak. Iya, terus siapa yang memberi? Saya tidak tahu, Pak. Saudara tidak. Karena ini pekerjaan sampai Desember 2013. Iya, betul, Saudara Pak. memberi judgement di situ? Tidak, Pak. Tidak ya. Ada judgement dari BPPT selain dari saudara? Saya tidak tahu, Pak. Saudara nggak tahu. Iya. Ya. Kemudian tadi kita sudah di belakang. Kemudian sebelum saya bertanya mengenai apakah KMS dan ASM itu terintegrasi ketika POC, ketika setelah pemenangan itu kan, saya mundur ke belakang. Apakah saudara pernah mendengar apa istilah tim Fatmawati? Pernah mendengar? Pernah. Nah, apa itu tim Fatmawati itu? Tim Fatmawati dalam pemahaman saya adalah tim, katakan ada tim itu kan artinya ada orang-orang, Pak ya, yang bekerja di suatu rumah toko di daerah Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Pak. Punya siapa rukonya itu? Saya tidak tahu, Pak. Sampai sekarang saudara nggak tahu? Sampai sekarang ya kalau dengar dari berita-berita ya Punya saya siapa? tahu, Pak. Punya siapa? Punya ya entah Pak Dedi Priyono atau Pak Andi Agustinus yang saya dengar seperti itu, Pak. Nah, sebelum saya bertanya ngapain saja di Fatmawati, di rukonya Andi Agustinus itu, Baik. yang hadir siapa saja di situ? Mungkin supaya lebih runut, Pak, apakah mungkin yang mulia saya diizinkan untuk membacakan Boleh. suatu kronologi yang ya memang saya siapkan supaya lebih utuh gitu, Pak. Saya diberikan waktu untuk membacakan. Boleh, silakan. Saudara sudah buat itu orang-orangnya? Saya sudah buat, Pak. Silakan. Bagaimana yang mulia? Saya butuh mungkin waktu sekitar 3-5 menit, Pak. Ya, dipersingkat. Baik.
Maaf Yang Mulia. Jadi saya memang termasuk dari anggota tim kerekayasaan BPT yang ikut hadir dalam acara pertemuan-pertemuan antara tim BPT dengan waktu itu kami menganggap tim PNRI di Ruko Fatmawati. Nah ini maksud saya semata demi jelasnya fakta sebenarnya yang terjadi di Ruko Fatmawati dalam pemahaman saya, dalam arti fakta-fakta yang memang saya alami. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang memang kita cari dalam arti kebenaran yang sesungguhnya. Mohon izin Yang Mulia. Jadi saya coba baca cepat Pak. Ya baik. Sekitar bulan Juni 2010 saya diberitahu oleh Saudara Husni Fahmi bahwa ada undangan dari tim PNRI untuk melakukan pertemuan di Ruko Fatmawati dengan penjelasan bahwa tim PNRI ingin berdiskusi mengenai sistem IKTP. Saudara Husni Fahmi menanyakan kesediaan saya untuk datang mewakili tim BPPT memenuhi undangan tersebut. Saya menyatakan kesediaan untuk hadir. Selanjutnya saya berangkat bersama tim BPPT yaitu Pak Slamet Aji Pamungkas, Dwi Dharma Priyasta, dan Wahyu Sesar. Pertemuan dengan tim PNRI di Ruko Fatmawati berlangsung beberapa kali. Seingat saya kurang lebih 5 kali pertemuan. Perlu saya jelaskan bahwa pada saat itu saya belum menjadi anggota tim teknis IKTP Kemendagri. Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tim BPPT selalu hadir secara lengkap 4 orang ataupun sekurang-kurangnya 2 orang. Hal-hal yang dibicarakan. 1. Tim PNRI menyampaikan keinginan bekerja sama dengan tim BPPT untuk mengembangkan sistem IKTP. Selanjutnya, tim PNRI mengusulkan beberapa kelompok kerja yang akan dibentuk. 2. Pada suatu pertemuan, saya dititipi 3 buah laptop oleh Saudara Setio Suhartanto untuk diberikan kepada tim BPPT. Ketiga buah laptop tersebut digunakan oleh tim BPPT dalam kegiatan IKTP di BPT dan saat ini berada di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi PT IKA di Puspitek Serpong. 3. Pertemuan di Ruko Fatmawati di dalam pertemuan di Ruko Fatmawati saya menjelaskan mengenai pengalaman uji petik IKTP seperti bagaimana bisnis proses dan bentuk topologi jaringan IKTP. Saudara Slamet Aji Pamungkas menjelaskan mengenai SOP perekaman data penduduk yang pernah ia buat pada saat melakukan supervisi uji petik IKTP tahun 2009. 5. Tim PNRI menjelaskan data flow diagram dari aplikasi SIAP. 6. Tim PNRI menjelaskan mengenai teknologi Smart Card. 7. Tim L1 menjelaskan teknologi Face Recognition. Hal-hal penting yang perlu saya sampaikan, ini saya rasa sangat perlu saya sampaikan, karena semoga Yang Mulia bisa memahami kondisi apa sebetulnya yang terjadi. 1. Setelah berjalan beberapa waktu, ya artinya setelah pertemuan-pertemuan itu. Ya, demikian tadi cuplikan rekaman sidang mega korupsi proyek IKTP. Dalam kesaksian di depan majelis, para saksi yang umumnya adalah konsultan proyek IKTP dari BPPT, Kemendagri, juga sejumlah instansi lain menjelaskan kronologis pembahasan awal proyek KTP elektronik di Ruko Fatmawati, Jakarta. Tadi juga majelis hakim menekankan dan juga menanyakan kepada para saksi siapa saja yang hadir di Ruko Fatmawati dan apa yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut.